Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan dan kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dan di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apalagi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi mati lampu ini, hendaknya tidak menjadi penghalang bagi kita dalam belajar. Karena kondisi ini sudah dari dahulu. Bahkan sebelum adanya listrik, kondisi ini sudah dirasakan oleh para pendahulu kita, para salafus saleh, yang mana lampu minyak, cahaya penerangan berupa lampu minyak di malam hari itu sangatlah berharga bagi mereka. Bahkan sebagian dari mereka itu memanfaatkan cahaya rembulan, cahaya purnama, hanya untuk sekadar baca kitab, untuk belajar. Berbeda kita di zaman serba canggih dan serba modern ini. Kadang nikmat yang ada itu kurang bisa kita maksimalkan untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Malah yang ada adalah nikmat-nikmat tersebut, kemudahan-kemudahan tersebut menjadikan kita malas, menjadikan kita lemah, menjadikan kita terbelakang dalam belajar. Kenapa? Terlalu banyak fasilitas. Dan kondisi-kondisi seperti ini mengingatkan kita tentang nikmat adanya listrik, nikmat lampu, nikmat AC, nikmat kipas angin, yang mungkin selama ini jarang kita syukuri. Dan memang biasanya nikmat itu nanti kita ingat, nanti kita sadar ketika nikmat tersebut hilang, lepas dari kita, baru kita sadar. Maka hendaknya apa yang kita rasakan sekarang ini tidak menjadi penghalang untuk kita. Apalagi
alhamdulillah ya sudah ada iPad ya. Ini bukunya menyala ya kalau bahasa anunya ya. Ya, menyala ya, tidak usah pakai lampu ya. Teman-teman yang pakai lampu alhamdulillah ada listrik, ada senter HP ya. Subhanallah. Ya, dulu harus pakai lilin, harus pakai lampu serongkeng dan seterusnya. Ini banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terlalu banyak beralasan. Ini mati lampu saat ini dan seterusnya, ini panas. Ya. Dan tentunya jamaah sekalian, kondisi-kondisi seperti ini mengingatkan kita dengan kondisi-kondisi saudara kita di belahan bumi ini yang mungkin kondisi seperti ini jadi kebiasaan harian mereka. Apalagi di Palestina sekarang, di jalur Gaza. Bayangkan listrik diputus sama orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Bukan hanya sekedar listrik, bahkan bahan makanan, bensin, ya obat-obatan dan yang lainnya. Maka kita ingat hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kalian. Dalam kondisi seperti ini kita lihat kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma tidak ada lampu, gelap, panas, sudah. Adapun saudara-saudara kita di tempat yang lainnya, apalagi di tempat perang seperti di sana, itu sudah tidak ada listrik, tidak ada lampu, ya. Plus mereka dalam kondisi tidak ada makanan. Mungkin teman-teman ya barusan mungkin sebagian sudah makan ya sebelum mati lampu, mumpung belum tenggelam matahari, ya. Paham ini makan memami dan seterusnya. Ini alhamdulillah. Jadi di sana sudah tidak ada listrik, tidak ada lampu, ya, tidak ada makanan, ya. Mereka lapar itu bukan hanya sekedar 1 jam 2 jam. Kita lapar kenyang, lapar kenyang. Mereka laparnya berjam-jam bahkan mungkin berhari-hari. Ya. Air minum alhamdulillah kita air gelas sampai kadang tidak habis. Kita minum. Ya, minumnya air gelas, air pam. Ya. Sudah diolah. Saudara-saudara kita di sana minumnya apa? Ya, air kadang bahkan tidak layak dikonsumsi. Mereka terpaksa minum karena kekurangan yang ada. Jadi hendaknya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi seperti ini mengingatkan kita bahwasanya dunia ini tidak kekal. Ya. Sebagaimana lampu yang biasanya nyala tiap malam terang benderang, AC yang biasanya dingin, menyejukkan, ini mati bahkan kadang berjam-jam, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang pasti datang. Nah, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Ada yang namanya al-maut, ada namanya kematian. Ya, sekarang kita masih hidup. Tapi kita tidak tahu kapan malakul maut datang menjemput kita. Karena tidak ada yang kekal. Ya, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Baik. Jadi ini mengingatkan kita hakikat dunia ini. Dunia ini fana. Ya, sirna. Ya, lampunya saja mati-mati. Ya, sebentar bukan hanya lampu yang mati, kita yang mati. Ya, kita yang mati. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair. Kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Hafidz Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang mana di kitab ini beliau menyebutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar secara global di awal. Kemudian setelah itu beliau merinci 76 dosa besar setelahnya, lengkap dengan dalilnya.
Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-63. Dosa besar yang ke-63. Kita baca. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah al-kabiratu ats-tsalitsatu was-sittun. Dosa besar yang ke-63. Apa itu? At-tiyarah. At-tiyarah. Dengan bahasa lain at-tatayyur. Dengan bahasa lain at-tatayyur. Baik. Bisa dipahami ini? Ini dari kata tatayyara yatatayyaru tatayyuran, tiyaratan. Ya, tiyaratan. Dari kata tayr, dari kata burung. Paham ini? Dahulu orang-orang jahiliyah ketika ingin safar, melakukan perjalanan, mereka lihat dulu. Mereka ambil burung, kemudian mereka terbangkan. Mereka terbangkan ke atas. Kalau burungnya lari ke kanan, lanjut perjalanannya, ya, jadi safar. Tapi kalau burungnya lari ke kiri, maka mereka anggap itu tidak baik. Dan dengannya mereka batalkan rencana perjalanan safar tersebut. Ini dari kata burung ini. Akan tetapi bentuk nanti yang kita akan jelaskan tiara ini bukan hanya sekedar burung. Ya, bukan sekedar burung saja. Banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Taib. Yang mana biasanya kata at-tiyarah atau at-tatayyur ini diterjemahkan dengan bahasa Indonesia anggapan sial, ya. Terdapat mungkin begitu, ya. Anggapan sial, kesialan. Taib. Anggapan sial. Dan ini perkara yang haram, dilarang dalam agama kita. Bahkan sebutkan hukumnya adalah kesyirikan. Kesyirikan. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tiyarah atau at-tatayyur itu definisinya, ya, secara ringkas, ma yahmilu 'ala al-iqdami awil ihjami. Sesuatu yang mengantar kita untuk iqdam, untuk melakukan sesuatu, atau ihjam, meninggalkan sesuatu. Ini pengertian at-tatayyur atau at-tiyarah. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, burung. Ketika mereka terbangkan, orang-orang jahiliyah terbangkan ke kanan, mereka ikdam. Mereka jadi melakukan safar. Tapi kalau burungnya lari ke kiri, terbang ke kiri, maka mereka ihjam, mereka batalkan, ya. Mereka tahan safar tersebut, tidak jadi melakukan safar. Taib. Dan ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Yang mana hukum dari at-tiyarah atau at-tatayyur itu terbagi dua. Ada yang syirik akbar, ada, dan ini kebanyakannya, syirik asghar. Hukum kebanyakan dari at-tiyarah, kebanyakannya syirik asghar. Kapan dia syirik akbar? Ketika kita meyakini hal tersebut itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya dengan sendirinya. Ya. Paham ini? Jadi ketika kita yakini itunya, ya, atau burung atau angka atau tempat atau yang lainnya, itunya yang langsung memberikan manfaat atau apa? Menolak bahaya. Ini syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ini syirik dalam rububiyah. Kadang disertai syirik dalam uluhiyah. Dalam arti apa?
adanya ketergantungan hati kepada perkara tersebut. Ya. Bahasanya apa? Tawakal, dia bersandar, i'timad kepada perkara tersebut. Karena kenapa? Dia yakini itulah yang memberikan manfaat, itulah yang mencegah dia dari bahaya. Ini hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Yang kedua, dan ini kebanyakannya, hukumnya adalah syirik asghar. Ketika dia meyakini hal tersebut hanya sebab. Ya. Hanya sebagai sebab. Bisa pahami? Dan kaidahnya, rumusnya, menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, padahal perkara tersebut bukan merupakan sebab syar'i atau sebab kauni, maka itu hukumnya syirik asghar. Ya, jadi menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal perkara tersebut bukan sebab syar'i dan juga bukan sebab kauni, maka itu hukumnya syirik asghar. Dan ini kebanyakan bentuk at-tiarah, hukum tiarah, itu syirik asghar. Jadi dia tidak yakini perkara tersebut sendirinya yang memberikan manfaat, menolak bahaya. Dia tidak ada keterkaitan hati, ketergantungan hati, penyadaran hati, ya, kepada hal tersebut, pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan madarat itu hanya Allah yang miliki. Tidak ada. Tapi dia yakini itu sebab. Dia yakini itu sebab. Maka ini hukumnya syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik asghar. Bisa dipahami? Baik. Dan ini at-tiarah, ini banyak bentuknya. Ya, mungkin pernah kita dengar orang yang kalau lewat burung hantu di atas rumahnya bunyi, ya apa keyakinan masyarakat? Hah? Ada orang mau mati nih. Ya, paham ini? Ada orang meninggal. Ini diantara bentuk keyakinan apa? Tatayyur, menganggap sial. Jadi kalau ada burung hantu lewat, ya apalagi teriak-teriak, katanya ada orang meninggal. Paham ini? Ada sebagian masyarakat yang menganggap angka 13 sebagai angka sial. Ya toh? Ya, bahkan bukan hanya angka 13. Ya, kalau antum naik gedung bertingkat, hotel dan sejenisnya, itu kalau di lift itu lantai 1, 2, 3, 5. 6 ke atas. Mana lantai 4-nya? Tidak ada. Ya, pernah dapat? Siapa yang pernah dapat? Tidak ada lantai 4-nya. Sama juga kursi pesawat, begitu. Ya. Tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Bisa dipahami? Sekarang apa hubungannya kursi nomor sekian dengan rezeki, dengan keselamatan, ya. Paham ini? Dengan kecelakaan, madarat. Kapan kita ada keyakinan seperti itu? Ini masuk at-tatayyur. Bisa dipahami? Ya, belum lagi misalnya posisi rumah, tusuk sate. Tahu tusuk sate? Jadi ada tikungan begitu kayak huruf T, ya. Jadi rumahnya itu pas di arah lurus itu, ya, di T-nya ini di sini. Ya, namanya tusuk sate. Katanya kalau rumah begitu begini. Ada saja keyakinannya. Ya, paham ini? Dan ini banyak-banyaknya memang diambil dari orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Ya enggak? Oh, ini kalau kamarnya menghadap ke sini, ya, WC-nya di sini, tempat tidurnya di sini, seterusnya. Ini akan begini. Paham ini? Ini banyak kita dapati dari orang-orang dari luar Islam. Taib. Ini at-tiarah. Taib.
Dan subhanallah, ini dosa ini at-tiyar atau at-tatayyur ini disebutkan secara khusus dalam satu bab khusus oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ya. Kata beliau, babu ma jaa fit tatayyur. Bab penjelasan tentang apa yang datang berkenaan dengan hukum tatayyur. Kita sebutkan tadi, tatayyur hukumnya apa? Kesyirikan. Ya, dirinci. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, dan ini kebanyakannya syirik asghar. Bisa dipahami ini? Sekecil-kecilnya kesyirikan itu dia masuk al-kabair. Ya, sama riya dan yang lainnya. Ini syirik asghar, tapi yang namanya kesyirikan, ya, dia masuk al-kabair. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Kitabut Tauhid itu membawakan 2 ayat dan beberapa hadis. Ya, beberapa hadis. Taib. Ayat yang beliau sebutkan yang pertama di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ayat 131. Ini tentang siapa? Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang mana Fir'aun dan orang-orangnya menuduh, ya, bahwasanya kejelekan yang menimpa mereka, ya, ini adalah kesialan dari Nabi Musa dan para pengikutnya. Bisa dipahami? Jadi apa yang menimpa, sesuatu yang jelek, ya, paham ini? Ini disandarkannya kepada Nabi Musa. Ini katanya gara-gara kalian. Ya, giliran mereka dapat kebaikan, ya, nikmat, ya, mereka bilang, ya, ini karena kami pantas, karena memang kami pantas mendapatkannya. Ini jadi bukan barang baru, ya, bukan sesuatu yang baru. Ya, jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang seperti ini, anggapan-anggapan sial seperti ini, tatayyur. Dan ini memang dari sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Terus celakanya yang mereka anggap sial itu adalah keimanan dan orang-orang beriman. Ya. Para nabi, rasul, pengikutnya itu mereka yang mereka anggap membawa kesialan. Padahal sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh di dalam kitabnya, wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah anggapan sial mereka itu indallah, hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kejelekan yang menimpa mereka, ya, itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebabnya itu karena, ya, dosa, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan. Kita sudah sering dengar kan? Ya. Adanya musibah, ya, paham ini malapetaka, ini sebabnya apa? Dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka itu bima kasabat aydikum. Baknya bak sababiyah. Itu karena sebab perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Maksudnya dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa dan maksiat. Taib. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah ada bala turun kecuali karena dosa, ya. Dan dosa apa yang lebih besar daripada kekufuran, kesyirikan? Paham ini? Dosa yang paling besar. Maka jangan heran kalau, ya, petaka, musibah, ya, turun kepada mereka. Ini kesialan asalnya, ini sebabnya mereka sendiri, tapi mereka sandarkan, tuduhkan kepada siapa? Pada orang-orang beriman. Ya. Sandarkan, tuduhkan kepada orang-orang beriman, bahkan kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabi Musa. Ini gara-gara kalian ini kita dapat musibah seterusnya. Paham ini? Ya, Allah bantah. Allah sebutkan ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Taib.
Kemudian dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Ya. Ini ketika hal yang sama dituduhkan kepada para nabi yang diutus kepada kaum, itu mereka sandarkan kejelekan yang menimpa. Ya, ini kesialan katanya dari kalian. Maka kata para nabi yang diutus tersebut, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan yang menimpa kalian itu ma'akum. Itu karena sebab kalian sendiri. Ya, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana sebabnya ada pada diri kalian sendiri. Baik. Ya, bisa dipahami ya, ini at-tatayyur atau at-tiyarah. At-tiyarah. Baik. Ini dua ayat yang beliau sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih saya baca dari kitab Tauhid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar akhrajah. Baik. Itu di Al-Kabair disebutkan hadisnya siapa? Hadisnya sama? Hah? Hadisnya sama? Baik. Saya baca dulu ya. Ini hadis Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. La adwa. Kita terjemahkan, ini tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ini? Jadi penyakit menular itu ada. Penyakit menular itu ada. Tapi tidak seperti yang diyakini oleh orang jahiliyah bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Ya, kita yakini penyakit menular itu ada, tapi dia menular itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mau-maunya pindah ke sana, pindah ke sini. Oleh karena itu kita dapati ada orang yang bergaul dengan orang yang berpenyakit tapi tidak kena. Paham ini? Ya toh? Karena seandainya dia menular sendiri kan 1 + 1 2. Maksudnya dia bergaul, berhubungan, ya, ketemu, ya langsung sakit kan begitu. Ya. Seperti corona kemarin ya. Alhamdulillah ya kita diberi umur panjang, ya, kita lewati wabah corona. Itu banyak yang tetangganya, keluarganya, bahkan istrinya sakit tapi dia sendiri tidak kena. Karena kenapa? Itu corona virus tidak menular dengan sendirinya, tapi dia menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dinafikan la adwa, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan firra minal majdhumi firaraka minal asadi. Lari kamu dari orang yang kusta. Ya. Kalau orang Makassar bilang apa? Kandala ya. Apa itu bahasa anunya? Ya, intinya kusta, sakit kulit, penyakit kulit. Lari kamu dari orang yang kena jadam, itu kusta. Seperti larinya kamu dari singa. Ya, apa maksudnya ini? Tempuh sebab. Tempuh sebab. Bisa dipahami? Ya, kita hindari, ya. Orang-orang yang mungkin berpenyakit ya bisa menular, tapi ingat kita ya harus yakini bahwasanya penyakit itu tidak ada yang pindah dengan sendirinya, menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang beliau nafikan. Yang kedua ini syahidnya wala tiyarata, dan tidak ada tatayyur. Ya, tidak ada tatayyur. Bisa paham ini? Ya, tidak ada anggapan-anggapan sial ya, dengan burung ya, dengan nama, dengan lafaz ya, dengan angka tadi kita sudah sebutkan ya, dengan posisi rumah, tusuk sate, tusuk ini, tusuk gigi. Paham ini? Bisa paham ini ya? Ya tidak ada.
Ya, nanti akan disebutkan bahwasanya yang seperti ini akan hilang dengan kita bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwasanya yang namanya manfaat, kebaikan, musibah dan petaka itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Itu kita hilangkan hal tersebut dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara sifat ya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang jumlahnya 70.000 orang ya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan antara sifatnya apa? La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka 4 disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu tidak la yastarqun, tidak minta ruqyah. Ya, bukan berarti ruqyah dilarang, tidak. Minta ruqyah. Paham ini? Dia minta langsung. Ya. Berbeda kalau misalnya ada yang kena jin, kemudian saudaranya mengambil inisiatif sendiri, ya minta tolong ke orang lain. Paham ini? Ini boleh-boleh saja. Karena kenapa? Bukan yang kena jin langsung minta, tapi ada saudaranya yang lain yang ambil inisiatif untuk menghubungi orang-orang yang bisa meruqyah untuk meruqyah temannya tersebut. Ini boleh. Paham ini? Tapi yang makruh itu adalah meminta langsung. Ya. Karena kenapa? Dia bisa ruqyah dirinya sendiri. Ya baca Al-Quran sendiri. Ini yang pertama. Dia tidak minta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Dia tidak melakukan kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Ini. Paham ini? Tidak ada melakukan tatayyur. Yang mana kuncinya ada di kalimat terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Semuanya itu mereka tidak minta ruqyah, tidak melakukan kai, ya, tidak melakukan tatayyur karena hebatnya, kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bisa dipahami? Jadi dinafikan wala tiarata. Begitu pula wala hamata. Dan tidak ada hamah. Ini anggapan sial karena burung hantu. Ya, ini hamah. Yang kita sebutkan bentuknya ya. Paham ini? Ya, sebutkan bentuknya apa itu tadi? Ya, kalau ada burung hantu lewat, ya dia bersuara, maka katanya ada orang mau meninggal. Kemudian yang terakhir wala safar. Tidak ada anggapan sial dengan safar. Ya, dengan bulan safar. Ya, ini ada mungkin keyakinan di Sulawesi begitu ya. Ya, kalau nikah di bulan Safar dan seterusnya ini, ya bagaimana begitu? Ya, paham ini? Baik. Ini dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke di kitab Al-Kabair. Kemudian beliau menyebutkan wa yahtamilu alla takuna kabiratan. Baik. Wa yahtamilu alla takuna kabiratan. Baik. Kita lewati ini ucapan beliau, ini butuh syarah ya, ini butuh syarah. Dan kita langkai. Dalil yang pertama yang boleh sebutkan wa an Salamah ibn Kuhail an Isa bin Asim an Zir an Abdullah. Baik. Radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini Abdullah siapa sini? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Zir bin Hubaysh an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah itu menganggap sial ya, dengan burung dan yang lainnya. Ini adalah syirkun, adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Dan kita sudah rinci tadi, ini syirik terbagi dua. Bisa syirik akbar dan bisa syirik asghar. Dan ini kebanyakannya syirik asghar. Wa ma minna illa. Tidak ada satupun dari kita kecuali ada yang seperti itu pada dirinya. Ya. Ada bentuk
yang seperti ini, bentuk tiarah. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hal tersebut dengan apa? Dengan tawakal. Dengan tawakal. Disebutkan ini sahahu at-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi. Qala Sulaiman ibnu Harb, wa ma minna illa huwa min qali Ibnu Mas'ud. Sulaiman bin Harb mengatakan, wa ma minna illa itu dari ucapan Ibnu Mas'ud. Dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ala kulli hal di sini jelas hukum tiarah, yaitu adalah kesyirikan. Ini yang kita tekankan di kitab Al-Kabair ini, bahwasanya di sini beliau bawakan dalil untuk menjelaskan bahwasanya tiarah adalah dosa besar, ya. Paham ini? Tiarah adalah dosa besar. Baik. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiarah. Ini mirip lafadznya dengan yang tadi yang kita baca. Tidak ada adwa. Apa adwa tadi? Penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini tidak ada. Ya. Dan adwa sini nakirah dalam susunan penafian. Berarti apa? Maknanya umum. Semua, sedikit pun tidak ada penyakit model begitu. Ya. Tapi kita katakan penyakit menular ada. Ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Penyakit menular itu ada tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiarah, dan tidak ada tiarah. Ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama bentuknya nakirah dalam susunan penafian. Tidak ada sedikit pun bentuk anggapan sial seperti itu. Jadi ini tolong, kalau kita sudah belajar yang seperti ini, ya, dan ini kita dapati dalam pelajaran-pelajaran akidah, ini bertentangan dengan tauhid kita, dengan akidah kita, karena ini hukumnya bukan sekedar dosa biasa, ya. Ini kesyirikan. Bahkan bisa jadi syirik akbar. Ya. Ketika dia yakini sesuatu tersebut, ya, itulah yang apa? Yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Bukan sekedar sebab, bahwa ini syirik akbar ini. Ya. Kalau tiaranya parah, ya itu bisa sampai seperti itu. Ya seperti misalnya burung tadi, ya. Burung tadi itu kalau dia sampai yakini burungnya yang jago, ya. Ini burung ini, baik. Kalau dia sudah lari ke kanan, aman. Ya, berhasil, berkah dan seterusnya. Baik, ini bisa syirik akbar. Ya, atau misalnya burungnya lari ke kiri, celaka, hancur kita. Jangan tes ilmu. Paham ini? Jangan berangkat. Ini belum berangkat memang. Ya, kembali ke definisi tadi, ya. Ma yahmilu ala al-iqdam awil ihjam. Tiara itu sesuatu yang mengantar kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya. Jadi tiara itu bukan sekedar meninggalkan sesuatu, tapi bentuknya juga melakukan sesuatu. Ini masuk tiara. Ya. Seperti misalnya ada orang, ya, mau keluar rumah. Paham ini? Dia lihat ada orang kecelakaan. Ya, langsung dia batalkan. Wih, bahaya ini. Ya, baru starter motor, ya. Ada orang silapoh, ya, kecelakaan. Wah, bahaya. Dianggap sial. Ya, dianggap tidak bagus. Atau sebaliknya misalnya, ya, dia keluar ada sesuatu yang bagus dia lihat. Kemudian dia jadikan urusannya. Paham ini? Maka ini masuk tiarah. Dan hukumnya apa tadi? Hukumnya kesyirikan. Minimal syirik asghar. Cuma di sini perhatikan, ini ada tambahan lafaz, perhatikan. Wa uhibbul fa'lah. Dan saya mencintai al-fa'al. Ya. Qila ya Rasulullah wa mal fa'al? Dikatakan, ya Rasulullah, apa itu fa'al? Al-fa'lu. Qala al-kalimatu thayyibatu. Beliau menjawab,
Al-fa'al adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Hadis ini sahih. Baik, bisa dipahami? Sekarang, apa bedanya tiarah atau toyur dengan al-fa'al? Ya, al-fa'al itu sebagian ulama mencontohkan, kata seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ada orang sakit, ya, dia sudah berobat dan seterusnya, paham ini, atau sedang menjalani pengobatan, dia sudah berusaha sesuai dengan syariat, ya, kauni qadari dan yang lainnya, sudah benar jalannya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memanggil dengan ucapan ya Salim. Apa artinya Salim? Selamat, sehat, ya. Maka dia apa? Berbesar hati, ya. Insyaallah sehat ini kita. Bisa paham ini? Ini namanya al-fa'al. Ini namanya al-fa'al. Taib. Atau dia lagi ada urusan, ya. Lagi ada urusan. Ya, urusan tiba-tiba datang orang yang namanya Sahal atau Suhail. Ya, apa artinya Sahal? Mudah, baik. Insyaallah ini mudah urusan, datang Sahal. Paham ini? Maka ini tidak masuk dalam tiarah, ya, tapi dia masuk dalam al-fa'al. Ustaz, apa bedanya at-tiarah dan al-fa'al? Tulis. Bedanya at-tiarah dan al-fa'al. Yang pertama, tiarah itu pada perkara-perkara yang disukai dan tidak disukai. Ya. Paham ini? Tiarah itu mencakup perkara-perkara yang kita sukai, yang kita senangi, dan yang tidak kita senangi. Seperti tadi ya, burung itu. Burung ini yang saja, yang dari asal penamaannya. At-toir, ya. Burung kalau lari ke kanan apa tadi? Jadi safarnya atau tidak? Ya, dia suka, safar, lanjut. Paham ini? Jadi berangkat. Tapi kalau lari ke kiri, terbang ke kiri, suka atau tidak? Tidak suka, batal, cancel. Paham ini? Ya, celaka kita nanti. Ini tiarah. Adapun al-fa'al, ini khusus untuk perkara-perkara yang disukai, dicintai. Anu baik, ya. Paham ini? Ini al-fa'al. Beda tiarah. Tiarah lebih umum, mencakup yang kita tidak sukai dan yang kita sukai. Adapun al-fa'al itu hanya pada perkara yang kita sukai, ya. Seperti tadi itu orang sakit, dia dengar orang teriak ya Salim, dia paham ini? Berharap sembuh, ya. Ya, berharap selamat dari penyakitnya. Paham ini? Ini anu baik, perkara yang bagus, yang disukai. Kemudian perbedaan yang kedua, tiarah itu adalah bentuk su'udzan, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan kalau burungnya lari ke kiri atau ada orang ada burung hantu, ya bunyi, ya, dan seterusnya. Wah ini ada orang mati, ya. Wah ini celaka kita nanti dalam perjalanan, nanti banyak masalah dan seterusnya, banyak halangan. Ini kan berarti buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sama seperti sangkaan hamba kepada diriku. Ya. Paham ini? Saya sama seperti sangkaan hamba kepada diriku. Baik. Ini perbedaan yang keberapa? Baik. Ya, sebelumnya tiara itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'al adalah husnudzan. Husnudzanni billah. Ini bentuk baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi orang sakit. Orang sakit dengar ya Salim, ya. Apa yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangkanya bagaimana? Allah ya segera menyelamatkan dia dari penyakitnya, menyembuhkan dirinya. Karena dia dengar itu ya Salim. Orang dipanggil ya Salim. Ini namanya Salim. Jadi lagi urusan, tiba-tiba datang orang namanya Sahal atau Suhail. Ya, dia berbaik sangka kepada Allah ini. Kalau datang kemudahan ini, ya.
Ini datang Sahal ya, Sahal mudah artinya ya, Suhaib. Bisa paham ini? Baik. Ini bentuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ketiga dari sisi hukum. Apa hukumnya tiara? Kesyirikan, bahkan ada syirik akbar, paling minimal syirik asghar. Adapun al-fa'l, apa kata Nabi SAW? Uhibbul fa'la, saya cinta, senang dengan al-fa'l. Berarti paling minimal ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Apalagi kita kaitkan dengan husnudzan, ini harus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir, yang keempat, at-tiarah, itu dari sisi pengaruh, ya. Ini perbedaan dari sisi pengaruh. Ini bisa menjadi pendorong atau penghalang bagi seseorang. Ya. Seperti yang tadi ya, burungnya terbang ke kanan. Apa yang terjadi? Ini mendorong dia untuk melakukan safar. Burungnya terbang ke kiri, ini menghalangi dia, mencegah dia dari safar. Itu tiara. Adapun al-fa'al, ya ini dia tidak mendorong, tidak menghalangi, tapi cuman menguatkan. Seperti tadi orang yang sakit, dia sudah berobat, sudah ini, atau mungkin posisi lagi diimpus di rumah sakit, sudah berusaha, dia sudah jalan usahanya. Paham? Dia berbaik sangka kepada Allah. Ada orang teriak ya Salim, tambah. Ini pengaruhnya kepada dirinya cuman menguatkan. Ya, tidak menghalangi dia, tidak mendorong dia, tidak. Cuma menguatkan dia. Ya, bisa paham ini? Ini al-fa'al. Ini al-fa'al. Kalimat-kalimat yang baik. Ya, jadi pahami perbedaannya ya. Hati-hati jangan tercampur. Ya, dan ini jauh beda ya. Coba lihat hukumnya saja, jauh beda. Tiara, syirik. Al-fa'al, Nabi cinta al-fa'al, Nabi suka. Paham ini? Taib. Kemudian at-tiara, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk buruk sangka. Adapun al-fa'al, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang ke berapa? Yang ke-63 ya. Ini sekali lagi bentuknya banyak ya, bentuknya banyak sekali. Ini at-tiara at-tatayyur. Kalau kita bahasakan tadi apa? Anggapan-anggapan sial. Paham ini? Nah, sebab ya turunnya ya celaka, ya kejelekan, musibah kepada kita itu apa sebab terbesarnya? Dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar apa? Kesyirikan. Ya. Siapa yang lebih sial daripada orang yang kekal dalam neraka? Ada orang lebih sial daripada orang begitu? Ada orang lebih sial daripada orang begitu? Masuk neraka saja, naudzubillah. Ya, apalagi kekal dalam neraka. Bisa paham ini? Ya. Cuman memang ya dari dulu sampai sekarang ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menganggap kesialan itu datangnya dari orang-orang beriman. Ya, pengikut para nabi dan rasul. Padahal yang ya celaka mereka. Paham ini? Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, meninggal di atas kekafiran, sudah. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Baik, ini at-tiarah. Ini cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di dosa besar yang ke-64. Asyurbu fi dhahabi wal fiddah. Minum pada bejana emas dan perak. Ini kalau sudah pernah lewat ya, singgung sedikit. Tapi di sini disebutkan secara tersendiri oleh Az-Zahabi rahimahullah. Baik. Sebelumnya juga kita ingatkan pembahasan at-tiarah tadi itu mengingatkan kepada kita pentingnya pembahasan tentang tauhid. Ya. Pembahasan tentang akidah tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Karena kenapa semua bentuk kesyirikan, syirik asghar apalagi syirik akbar itu masuk dalam al-kabair dengan segala macam rinciannya, bentuk-bentuknya itu semua masuk al-kabair. Paham ini? Paham, bisa dipahami ini? Ya. Jadi kalau kita belajar tentang kesyirikan walaupun itu syirik asghar bahkan apalagi syirik akbar, itu semua cocok disebutkan dalam jajaran dosa-dosa besar. Ya, bahkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya. Jadi kalau kita cerita al-kabair itu ya paling minimal kita harus paham ini kaitannya dengan
kesyirikan. Bahkan yang paling pertama disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah adalah dosa syirik memang. Nanti bisa lihat ya. Nomor 1 itu yang beliau sebutkan adalah asyirku. Ya, kesyirikan. Baik. Ya cukup dulu sekian. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.